Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai saya siap PKL. Apa aja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Oke, langsung saja ya. Ibu akan bagi PowerPoint-nya. Oke, sebentar. Oke, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya siap PKL. Nah, karena kalian sudah duduk di kelas 12, maka kalian akan mulai bersiap-siap ya untuk kegiatan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, mungkin masih banyak yang masih bingung, nanti kami PKL ngapain aja Bu, atau saya seharusnya bagaimana sih ketika mulai menghadapi dunia kerja. Nah, kita akan bahas di sini. Pembahasan hari ini atau kali ini akan membahas 3 poin, yaitu kecakapan dalam bekerja, soft skill dalam bekerja, dan mengapa soft skill itu penting. Langsung aja kita masuk di bahasan pertama. Kecakapan dalam bekerja. Apa saja sih kecakapan dalam bekerja itu? Bisa kita asumsikan ada 2 kecakapan dalam bekerja, yaitu soft skill dan hard skill. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata-kata soft skill dan hard skill. Tapi apa sih sebenarnya soft skill dan hard skill itu? Soft skill adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Sedangkan hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, lebih tepatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Nah, jadi intinya atau singkatnya soft skill itu adalah kecerdasan emosional seseorang, sifat kepribadian seseorang, keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, kemampuan berbahasa, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, sikap optimis dalam bekerja, seperti itu. Intinya adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Sedangkan hard skill adalah kemampuan teknis. Misal contoh kalian sekolah di Smakbo, berarti kalian dibekali dengan kemampuan teknis atau hard skill berupa analis kimia. Itu contohnya yang dipelajari di sekolah. Macam-macam lagi, mungkin kalau kalian memang punya keterampilan-keterampilan lainnya yang tidak dipelajari di sekolah, itu bisa disebut juga hard skill dalam mendukung pekerjaan kalian nantinya. Contoh, kalian pandai dalam mendesain grafis, dalam menyusun kata-kata atau menulis blog, seperti itu. Itu suatu kemampuan teknis ya, hard skill. Selanjutnya, nah kenapa sih Bu kita belum masuk sana soft skill. Nah, soft skill dalam bekerja itu apa aja sih Bu misalnya? Yang seperti apa sih soft skill itu? Nah, ini garis besarnya seperti ini. Ada inisiatif, kreatif, dan inovatif. Soft skill, bentar. Mampu beradaptasi, ini turun ya. Mampu beradaptasi, mampu bekerja sama, manajemen waktu yang baik, mampu berbicara di depan publik atau public speaking, etika dan komunikasi yang baik. Itu macam-macam soft skill yang dapat mendukung kalian di dunia pekerjaan atau akan mendukung karir kalian ke depannya. Nah, kenapa sih Bu soft skill itu penting? Bukankah hard skill juga penting? Maksudnya kalau kita kerja ya kita kan harus memiliki kemampuan di bidang pekerjaan yang kita geluti. Kalau kalian mau PKL ya yang penting kan punya kemampuan misalnya dalam bidang analis kimia ya. Yang penting analis kimia dia kamu jago, terampil, pintar misalnya. Iya betul memang, tapi sebagian besar yang mendukung kemajuan karir kamu dan bagaimana kamu sukses dalam menjalin relasi di dunia kerja kamu, yaitu dengan soft skill kamu. Kenapa sih soft skill itu penting? Nah, di sini ada 4 poin. Ketika soft skill itu akan membangun sikap dan perilaku kalian. Kenapa sih? Bagaimana contohnya membangun sikap dan perilaku? Seperti ini. Ketika kalian menumbuhkan perilaku baik,
memiliki perilaku atau sikap yang positif dalam lingkungan kerja, itu akan menambahkan area pertemanan atau relasi kalian. Otomatis orang-orang akan senang kan sama orang yang sikapnya positif lah, baik seperti itu, ramah sama orang. Itu start dari teman-teman. Nanti akan mungkin naik lagi, kalian akan disukai oleh atasan dan semakin melebarkan jejaring sosial kalian. Nah, itu akan mendukung kalian dalam membangun karir kalian yang lebih baik. Selanjutnya, tahu bagaimana harus menyampaikan ide. Nah, ketika di dunia pekerjaan itu, ide dan gagasan itu priceless. Harganya sangat mahal dibandingkan apapun juga lah. Ide, inovasi, gagasan itu priceless banget. Harganya sangat mahal dan itu yang akan membuat suatu perusahaan berkembang atau maju. Nah, perusahaan pasti akan istilahnya mengajak karyawannya untuk berlomba-lomba memunculkan ide dan inovasi tersebut. Nah, supaya ide dan inovasi kalian didengar, kalian harus tahu bagaimana cara menyampaikan idenya. Kalian punya ide dan inovasi yang bagus, tapi kalian tidak bisa menyampaikannya, entah itu terlalu pemalu atau mungkin kurang bisa berkomunikasi dengan baik, atau memang tidak memiliki relasi yang baik dengan teman-teman dan atasan, bagaimana ide dan inovasi kalian akan didengar? Padahal sebenarnya kalau dilihat misalnya ide dan inovasi kalian itu bagus misalnya, tapi percuma kalau memang nggak ada yang suka orang, atau nggak dikenal sama orang, atau terlalu pemalu untuk berbicara atau mengemukakan ide-ide tersebut terhadap atasan. Itu tadi balik lagi ya, ada public speaking, memiliki etika, komunikasi yang baik, mampu bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, menambah rasa percaya diri. Kenapa sih? Karena ketika kamu menghargai diri kamu sendiri dan kamu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kamu tentu akan menghargai orang lain, kemampuan orang lain, kamu akan menghormati orang lain. Jadi startnya itu dari diri sendiri. Ketika kamu sudah percaya diri dan kamu disukai banyak orang, misalnya orang-orang kenal kamu dengan penilaian yang baik, itu tentu kalian akan menambah rasa percaya diri, kalian juga kan. Dan dari rasa percaya diri yang tinggi itu, kalian akan muncul optimisme, semangat untuk bekerja, meraih prestasi dalam pekerjaan dan berkarir jadi lebih baik. Kinerja kalian akan meningkat dan balik lagi ujung-ujungnya duit. Ketika kalian bekerja dengan baik kan, siapa tahu who knows, promosi jabatan akan semakin mudah, gaji semakin meningkat, ya nggak? Selanjutnya, diunggulkan dalam tim. Kenapa sih diunggulkan dalam tim? Contoh, hard skill kalian udah oke nih. Sebagai seorang analis, nilai kalian bagus. Kalian terampil, di sekolah nilainya bagus, lalu kepake gitu sama kemampuan teknis kalian itu terpakai di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, tapi kalau walaupun hard skill kalian bagus, kemampuan teknis dan kompetensi kalian bagus, tapi ketika soft skill kalian tidak bagus atau kurang disukai sama orang, kira-kira itu bisa diajak kerja sama orang lain nggak? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ini misalnya nih ya, contoh ketika kamu waktu ini nih lagi sekolah deh, kerja sama dalam kerja kelompok misalnya, ada 4 orang. Kalian akan pasti memilih ketua kelompoknya itu anak yang memang pintar dan memang enakan lah, baik gitu anaknya. Kan kalian juga nggak akan memilih seseorang yang pintar tapi sombong atau tidak mau berbagi ilmu misalnya. Kayak gitu kan. Sama seperti di dunia pekerjaan, ketika hard skill kalian udah oke, soft skill kalian oke, udah deh pasti kalian akan diunggulkan di dalam tim bekerja itu. Balik lagi tadi, ketika diunggulkan dalam tim, dipercaya oleh orang, pasti ujung-ujungnya karir kalian akan meningkat juga kan. Tuh, kemampuan dan kesempatan untuk menunjukkan diri kalian akan lebih terbuka lebar dibandingkan seseorang yang tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara mengasah soft skill itu? Caranya sebenarnya gampang banget, hanya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena soft skill itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapat sehari, 2 hari, seperti itu.
Memang ada training cara meningkatkan soft skill, tapi itu hanya training cara meningkatkan soft skill, bukan menerapkan atau mengasah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus kalian terapkan seperti itu. Jadi, nih sekarang kalian kelas 12 ya. Nanti bentar lagi insya Allah naik di kelas 13. Setelah kelas 13, insya Allah kalian akan lulus, lalu memasuki dunia kerja. Nah, itu adalah dunia nyata di mana kemampuan kalian diuji. Nah, ketika kalian baru nanti akan bekerja mengasah soft skill kalian, sedangkan itu hal yang bukan bisa dibuat-buat gitu, bukan hal yang bisa tiba-tiba satu hari tring berubah. Gimana? Lebih baik mulai dari sekarang. Misal, Bu, saya orangnya pemalu, saya suka susah berbicara di depan umum. Mulailah berlatih dari sekarang. Misalnya nih, kayak misalnya sekarang lagi ada kelas virtual meeting, ketika gurunya bertanya, atau ayo ada pertanyaan atau ada saran, mulai bicara, mau berbicara di depan banyak orang. Belajar, mulai melatih diri kalian. Misal, saya orangnya banyak ide Bu sebenarnya, cuman saya gimana ya kayak minder gitu. Mulailah berlatih untuk memimpin. Percaya diri, kalian bisa. Gimana ide kalian akan didengar, kemampuan kalian akan dilihat ketika kalian tidak bisa menunjukkan hal itu. Seperti itu. Orang lain juga perlu melihat. Sekali-kali show off untuk kemampuan kalian dan yang lebih positif itu nggak apa-apa kok. Makanya berlatih di situ berbicara, menjadi seorang pemimpin, mampu bekerja sama, kerjasama. Jadi ketika kalian misalnya nih dalam satu kelompok, tidak melulu yang bisa mengerjakan satu soal harus dia gitu, harus dia yang mengerjakan. Ketika kamu seseorang yang lebih mampu daripada teman-teman kamu, ajarinlah teman-teman supaya bisa saling gitu, ngajar bekerja sama gitu. Jadi kalian bisa, teman-teman kalian bisa seperti itu. Jadi kasih umpan seperti timbal balik. Jadi intinya itu ya, kalau soft skill itu bukan sesuatu hal yang bisa didapatkan dalam 1-2 hari. Itu hal yang terus diasah terus-menerus. Latihlah soft skill kalian keluar dari zona nyaman. Tadi Ibu udah jelasin macam-macam soft skill yang berguna di dunia kerja apa aja. Silahkan dibaca lagi setelah buka video ini, kan ada Google Slide-nya di halaman ini juga, di halaman Google Slide ini. Silahkan dibuka lagi. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh langsung hubungin Ibu, nomor kontak sudah tersedia. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ingin tunjukkan satu video. Oke, Ibu ingin tunjukkan sebentar ya, satu video dulu. Ini nih. Kalian tahu kan Mary Riana? Nah, ini terkenal banget nih, motivator yang terkenal. Oke, miliki 5 hal ini dijamin kamu sukses. Coba Ibu cek dulu. Oke, dah. Ada orang yang nggak pernah kuliah tapi bisa. Oke, maaf tadi videonya harus ke pause dulu sebentar. Kita mulai nonton video lainnya lagi ya. Ada orang yang nggak pernah kuliah tapi bisa sukses jadi pengusaha. Tapi ada juga nih yang pinter banget sampai S2, S3 tapi masih pengangguran nggak dapet kerja. Jadi syarat untuk sukses itu sebenarnya apa sih? Ternyata cerdas secara pikiran aja nggak cukup, tapi ada kecerdasan lainnya yang juga harus kamu kuasai untuk bisa memaksimalkan potensi kamu. Berikut adalah 5 jenis kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, IQ atau Intelligent Quotient. Kemampuan seseorang dalam menangkap informasi, mempelajari, dan memahami hal-hal yang baru. Memiliki kecerdasan IQ yang tinggi masih dianggap sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan. Karena logikanya, dengan IQ yang tinggi, seseorang akan memiliki kemampuan akademik yang baik. Berarti bisa masuk ke universitas unggulan. Nilai IPK tinggi akan lebih mudah mencari pekerjaan di perusahaan ternama. Apakah benar sesederhana itu? Nyatanya enggak juga. Kalau kamu hanya mengandalkan IQ saja, kamu nggak akan tuh bisa bersaing dalam kehidupan sehari-hari. IQ memang penting, tapi ada yang berikutnya. Yang kedua, EQ
atau emotional quotient, kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan, ia pun juga bisa mengendalikan emosi orang lain. Karena fakta membuktikan, orang yang IQ-nya rendah tapi IQ-nya tinggi itu biasanya lebih sukses dibandingkan mereka yang IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Hal ini juga terbukti nih dari riset perusahaan konsultan yang meminta direktur dari 100 perusahaan terbesar di United States untuk memberikan alasan utama kenapa mereka memecat pegawainya. Hanya 30% alasan dari mereka untuk memecat pegawainya hanya karena tidak kompeten. Sisanya, pegawai itu dipecat karena mereka nggak mampu untuk bekerja sama dengan pekerja lainnya, nggak jujur, selalu membawa aura negatif, dan juga kurang termotivasi. Well, dari hasil riset ini telah dibuktikan bahwa kecerdasan emosi lebih penting daripada sekedar kompetensi. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mereka tidak akan membiarkan perasaannya menghancurkan kinerja profesionalitasnya. Ia akan tetap bekerja semaksimal mungkin meskipun sedang merasa jengkel, kecewa, atau bahkan sedih-sedihnya. Percuma punya IQ tinggi, kalau dikit-dikit ngambek nggak bisa kendalikan emosi. Orang yang mampu mengelola emosinya secara baik akan mampu mengendalikan perasaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Memiliki IQ tinggi memang akan membantu meningkatkan kompetensi kamu, tapi punya IQ yang baik akan membuatmu bisa melangkah lebih jauh. Yang ketiga, EQ alias adversity quotient, kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan, kesulitan, masalah di dalam hidup. Jangan hanya usaha di saat muda, tapi kamu juga harus mau berproses, harus mampu berjuang di saat susah. Ada 3 tipe orang di saat dia bertemu dengan tantangan. Tipe yang pertama adalah quitter. Ketika dia melihat tantangan, belum dicoba, biasanya udah langsung menyerah. Kata-kata favoritnya, gak bisa, aduh, gak mampu, gak mungkin. Yang kedua, camper. Ciri-cirinya adalah dia selalu merasa aman di zona nyaman. Cirinya adalah orang ini suka menghindari tantangan. Jadi sebisa mungkin ya udah deh di sini aja, udah nyaman kok, udah enak kok, nggak perlu naik lagi, nggak perlu berjuang lagi. Akhirnya stuck, nggak bisa maju, tapi juga nggak bisa mundur. Walaupun sekalipun dia juga berusaha, ya tapi berusaha untuk bersenang-senang saja dengan usaha seadanya, semampunya, semasa masih nyaman, dan cenderung menghindar dari cobaan. Tipe yang ketiga, climber. Mereka bisa melihat harapan di balik penderitaan. Keinginan yang besar menjadikannya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Bahkan lingkungan sekitarnya lah yang nantinya akan terpengaruh oleh sikap positifnya. Selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, membuat dia bergairah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Yang namanya tantangan itu adalah makanan sehari-hari. Orang yang memiliki adversity quotient yang tinggi, dia akan bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Ingat ya, kecerdasan itu memang penting, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu kemauan. Kecerdasan kamu nggak akan bisa membawa kamu kemanapun juga kalau tidak ada niat, kalau tidak ada kemauan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan orang yang paling pintar, paling cerdas, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, mau belajar, mau berproses, mau bangkit dari kegagalan, mau terus belajar dan mencoba, kemauan itu tuh yang nantinya akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang pintar, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi jangan hanya miliki kecerdasan, tapi milikilah juga kemauan untuk berproses di dalamnya. Yang keempat, FQ alias Financial Quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti arti dan juga manfaat keuangan. Bisa menghasilkan uang bukan berarti seseorang itu sudah sukses atau memiliki financial quotient yang tinggi loh. Karena seringkali kita mendengar banyak banget nih artis yang bangkrut di saat mereka sudah tidak lagi populer. Mereka juga terserang penyakit, bahkan mereka juga nggak mampu untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit dan harus menerima sumbangan dari orang lain. Hal inilah yang bisa menjadi pembelajaran penting. Semua penting untuk bisa menguasai yang namanya financial quotient. Kenapa? Karena tanpa financial quotient, seseorang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Maka hidup kita pun akan kacau balau, tidak bisa membuat perencanaan keuangan. Sehingga uangnya selalu habis, mudah tertipu dengan segala investasi-investasi memikat tapi menyesatkan. Sedangkan orang yang memiliki financial quotient yang lebih tinggi, orang ini akan mampu untuk bisa mengelola dan mengatur keuangan mereka. Mereka bisa bukan hanya menghasilkan uang yang berkali-kali lipat, tapi bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Karena mereka juga bisa membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Yang kelima, SQ alias Spiritual Quotient merupakan tingkat kecerdasan yang tertinggi. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk bisa menjadi lebih bijaksana dan bisa memaknai kehidupan. Kecerdasan ini bisa melihat dan membantu kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan juga bisa menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan untuk selalu bersyukur akan apa yang dimiliki saat ini. Karena namanya juga hidup, ada namanya achievement, ada juga namanya fulfillment. Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa kamu hidup di dunia ini? Apa yang kamu bisa lakukan selama kamu masih ada di dunia ini? Apa yang membuat
membuat hidup kamu lebih bermakna? Apa membuat kamu lebih tenang dan bahagia dalam hidup ini? Karena bahagia itu pada akhirnya bukan hanya pencapaian, bukan hanya sukses, bukan hanya banyak uang, tapi bahagia itu adalah bagaimana kamu bisa memaknai hidup ini. Untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana kamu bisa memiliki pertanggungjawaban kepada yang di atas, Sang Pencipta. Spiritual quotient yang juga penting yang harus kamu pelajari adalah bagaimana kamu bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Bagaimana kamu bisa selalu mensyukuri apapun juga yang kamu miliki saat ini. Karena kepala yang penuh pengetahuan tidak akan lebih hebat daripada hati yang penuh iman. Oke? Nah, begitu katanya. Jadi gimana guys, itu tadi ada 5 kecerdasan yang harus dimiliki, macam-macam ya. Kecerdasan satu dan yang lainnya dimiliki setiap orang berbeda-beda tingkat levelnya, tapi ya kita harus bisa mengatur. Jadi balik lagi, walaupun kemampuan atau kompetensi kita baik, tapi bila tidak didukung dengan kemampuan soft skill yang baik juga, eee tidak akan karir kalian akan lebih bagus, kehidupan dalam pekerjaan akan lebih baik ketika soft skill kalian pun baik, seperti itu. Oke, mungkin sampai situ saja, pemaparan materi kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.